Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini, kita mau gali satu ide nih dari bab 10 buku Who Not How. Idenya itu mungkin agak aneh ya kedengarannya di dunia sekarang, yaitu berhenti bersaing, terus mulai kolaborasi. Pernah nggak sih Anda merasa kayak lagi lari di lintasan balap terus, merasa harus menang dari orang lain buat capai tujuan Anda? Nah, bab ini bilang, cara pikir kompetitif gitu justru bisa jadi penghalang potensi terbesar Anda. Mari kita coba bedah ya, kenapa bisa gitu. Yang seru dari bab ini tuh gimana dia ngegambarin dua dunia yang beda banget. Dunia persaingan yang akarnya tuh di rasa kurang di ego kita, sama dunia kolaborasi yang justru kayak buka pintu ke kemungkinan lebih luas, tujuan lebih besar. Ini nyambung banget sama konsep namanya kebebasan tujuan atau freedom of purpose. Jadi kita bebas ngejar visi yang lebih gede gitu, nggak dibatasi diri sendiri. Persis, jadi Nishi Getting di sini ya buat ngebongkar argumen bab 10 ini. Kenapa sih pindah dari kompetisi ke kolaborasi itu? Bukan cuma soal hasil lebih cepat atau lebih bagus, tapi juga soal bikin tujuan hidup Anda lebih kaya makna, lebih luas jangkauannya. Nanti kita lihat ada contoh nyata, gimana perubahan cara pandang ini bisa mengubah segalanya. Oke, jadi bab ini dibuka dengan cerita yang, wah, ini kayaknya banyak yang bisa relate. Ada pengacara di San Francisco, namanya Karen Nance. Udah 20 tahun nih, dia punya mimpi besar. Mau nulis biografi neneknya, Ethel Ray Nance. Neneknya ini bukan orang biasa loh, aktivis hak sipil penting banget. Dulu tahun 1923, dia berani dobrak batasan rasial di legislatif Minnesota, sampai diakui nasional. Buat Karen, ini bukan sekedar nulis buku, tapi kayak panggilan jiwa gitu. Penting banget buat tujuan hidupnya. Dia coba mulai nulis. Tapi ya gitu deh, sibuk banget kan pengacara. Jadinya lambat banget prosesnya. Susah, penuh perjuangan. Akhirnya ya, terbengkalai proyeknya. Rasanya frustrasi, terus ada rasa urgensi gitu yang ngehantui dia terus. Dia mikir, wah mungkin butuh 5-10 tahun lagi nih kalau ngerjain sendiri. Situasi kayak gini rasanya iya banget ya. Banyak yang ngalamin mungkin. Anda punya tujuan yang penting banget, tapi kok rasanya susah ya cari waktu atau caranya buat wujudin sendirian? Kita tuh seringnya kejebak di pertanyaan, gimana ya caranya saya bisa kerjain ini? Pola pikir how itu, merasa beban itu harus kita tanggung sendiri. Kan sering diajarin gitu dari dulu. Nah, terus nih, datang momen yang gak disangka-sangka, yang mengubah semuanya. Kira-kira setahun sebelum buku ini ditulis, Karen dapat email. Pengirimnya, Dr. Evelyn Whitemeyer, profesor sejarah dari University of Wisconsin-Madison. Isi emailnya bikin kaget. Ternyata, Dr. Whitemeyer ini lagi nulis buku soal neneknya Karen juga. Dan udah 100 halaman. Serius? Udah sejauh itu? Iya, dan beliau ini ahli sejarah feminis, kulit hitam, udah punya pengalaman nerbitin biografi tokoh lain yang masih kerabat neneknya Karen. Coba bayangin deh reaksi awal Karen gimana. Otomatis kan, naluri kompetisinya keluar. Pikiran pertamanya, waduh, gimana caranya ngalahin dia nih? Gak boleh bagi-bagi info ah. Nah, itu dia reaksi awal yang umum banget. Tapi pikiran ini justru bikin dia tambah stres, tambah cemas. Kenapa coba? Karena dia sadar banget, dia nggak punya waktu, nggak punya pengalaman nulis biografi, nggak punya sumber daya juga buat nyaingin profesor sejarah yang udah jelas pengalamannya. Satu-satunya gitu. Sama rasa takut. Takut kalau orang lain sukses, jatah sukses kita jadi berkurang. Bab ini nekenin banget. Akar dari pola pikir kompetitif ini ya scarcity mindset. Pola pikir kelangkaan. Yakin kalau kesempatan, pengakuan, sumber daya itu terbatas. Jadi ya harus rebutan. Terus, di tengah galaunya itu, Karen ngobrol sama coachnya. Di buku ini sih penulisnya ya, Dr. Benjamin Hardy. Dia cerita soal dilema ini. Terus coachnya nanya satu pertanyaan simpel, tapi dampaknya wow, luar biasa. Pertanyaannya, gimana kalau kamu kolaborasi aja sama dia buat nulis buku itu bareng? Pertanyaan itu kayak klik, langsung ngebuka pintu baru di pikirannya. Perspektif Karen langsung berubah total, 180 derajat. Dia sadar, Dr. Whitmire ini bukan ancaman, bukan pesaing. Malah sebaliknya, Dr. Whitmire itu siapa, yang sempurna buat wujudin mimpinya. Oh, jadi who-nya ketemu ya? Iya,
seorang ahli biografi, profesor sejarah, punya pengalaman, kredibilitas akademis, akses ke penerbit, jaringan, semua yang Karen nggak punya sama sekali. Nah, ini momen aha banget kan? Pencerahan. Karen sadar kalau kolaborasi, bukunya itu nggak cuma bakal selesai jauh lebih cepat. Nggak perlu nunggu 5-10 tahun yang bikin stres itu. Tapi hasilnya juga pasti jauh lebih berkualitas. Lebih kredibel, dampaknya lebih luas. Beban berat yang 20 tahun dia pikul itu rasanya langsung plong gitu. Cemasnya hilang, ganti jadi lega, jadi semangat. Ini contoh yang jelas banget gimana konsep freedom of purpose tadi. Kebebasan tujuan itu bisa diperluas berkali-kali lipat lewat kolaborasi. Visi awal Karen soal buku itu langsung berkembang jadi sesuatu yang jauh lebih besar. Jadi kepikirannya, seringkali kita lihat orang lain yang tujuannya mirip itu malah sebagai ancaman. Padahal, bisa jadi dia itu partner potensial yang bisa bawa visi kita ke level selanjutnya. Terus gimana kelanjutan ceritanya si Karen? Tentu, dengan semangat baru ini, Karen langsung hubungi Dr. Whitmire. Tapi bukan buat ngajak saingan ya, tapi nawarin kolaborasi tulus gitu. Dan responnya gimana? Ternyata Dr. Whitmire sangat terbuka, antusias banget buat kerjasama. Keduanya sadar kalau kekuatan mereka itu saling melengkapi. Klop gitu. Hasilnya, ya proyek biografi itu sekarang jalan lancar. Menuju karya yang pasti jauh lebih kaya, lebih berdampak, daripada kalau Karen kerjain sendirian. Terus buat Karen sendiri, dampaknya gimana setelah itu? Nah ini bagian yang penting juga. Dengan dia melepaskan proyek biografi itu ke kolaborasi yang tepat, Karen nggak cuma mastiin mimpinya terwujud lebih baik, tapi dia juga membebaskan dirinya sendiri. Dia jadi bisa fokusin lagi waktu, energi, keahliannya sebagai pengacara. Ketujuan penting lain yang lebih pas sama passion dan kemampuannya sekarang. Misalnya, dia lagi ngembangin organisasi nirlaba di bidang HAM. Jadi kelihatan kan, kolaborasi itu nggak cuma nyelesain satu masalah, tapi bisa buka ruang buat kontribusi lain yang juga berarti. Cerita Karen ini benar-benar jadi gambaran kuat ya buat poin utama bab 10 ini. Soal bahayanya kerja sendirian, terisolasi gitu. Apalagi kalau ngejar tujuan besar. Buku ini ngingetin kita sama pola pikir yang mungkin udah ketanam dari sekolah. Kalau minta bantuan itu sama aja kayak nyontek gitu. Kayak nunjukin kelemahan. Kita didorong buat kerjain semuanya sendiri biar kelihatan hebat. Betul banget. Padahal di dunia nyata, apalagi karir dan pencapaian yang kompleks, pola pikir pokoknya harus saya kerjain sendiri, fokus ke how, gimana caranya, itu malah bisa jadi penghambat loh. Menurut penulisnya, isolasi ini bikin perspektif kita jadi terbatas. Kita jadi kurang terbuka sama ide baru. Bisa jadi lebih sinis sama orang lain. Dan tanpa sadar, kita ngeremehin potensi kontribusi orang lain, sekaligus ngebatasin potensi diri kita sendiri. Akibatnya yaitu, visi kita jadi sempit, cuma sebatas apa yang bisa kita raih sendiri. Pertanyaan kunci kita, dari gimana caranya saya bisa lakuin ini sendiri, jadi siapa, who, yang bisa bantu saya capai visi ini. Bab ini negasin banget, nyari dan dapat bantuan itu bukan tanda lemah, justru sebaliknya. Itu tindakan cerdas, strategis malah. Di luar sana tuh banyak banget orang-orang bertalenta punya keahlian macam-macam, yang mungkin visinya sejalan dan mau kok bantu kolaborasi kalau dikasih kesempatan dan arah yang jelas. Kuncinya, ya berani nanya dan nyari siapanya itu. Menarik ya. Seringnya kan ego kita yang ngehalangin buat nanya atau nyari siapa itu. Merasa harus jadi pahlawan tunggal gitu. Buku ini kayaknya nantang banget gagasan itu. Banget. Malah, ngutip pemikir bisnis kayak Peter Thiel, salah satu pendiri PayPal itu. Buku ini ngasih pandangan yang cukup provokatif ya. Kompetisi itu buat pecundang. Competition is for losers. Wah, keras juga ya. Keras, tapi kenapa bisa gitu? Menurut argumennya, kompetisi yang ketat itu seringkali lahir dari scarcity mindset tadi. Anggapan kalau kue kesuksesan itu ukurannya terbatas. Jadi kita harus sikut-sikutan biar dapat bagian paling gede. Fokusnya jadi ngalahin orang lain, bukan nyiptain nilai baru yang lebih besar. Buku ini juga nyinggung soal budaya kerja kan? Gimana kaitannya sama kompetisi versus kolaborasi ini? Iya, penulisnya merujuk ke penelitian Dr. David Logan soal tingkatan budaya organisasi. Katanya banyak organisasi itu kejebak di apa yang Logan sebut budaya tahap 3. Ciri utamanya ya itu individualisme kuat, persaingan internal,
Orang lebih sibuk pengen kelihatan lebih oke dari rekan kerjanya, atau antar departemen malah saingan. Bukannya bareng-bareng capai tujuan besar organisasi. Fokusnya ke status individu. Saya menang, kamu kalah gitu. Bukan kesuksesan bareng-bareng. Lalu, apa alternatif yang ditawarin sama pola pikir kolaboratif ini? Alternatifnya ya pola pikir kelimpahan, abundance mindset. Ini keyakinan dasar kalau dengan kerjasama, bagi-bagi ilmu, gabungin sumber daya dan keahlian, kita itu sebenarnya bisa bikin kuenya jadi lebih gede, kita bisa ciptain hasil yang jauh lebih besar, lebih inovatif, lebih bermanfaat buat semua pihak yang terlibat. Kolaborasi itu mengubah permainan dari zero-sum game yang untung satu pihak, rugi pihak lain, jadi win-win game. Semua pihak bisa dapat untung dan nilai tambah. Dan kayaknya di zaman sekarang ini kemampuan kolaborasi makin penting ya. Tepat sekali. Bab ini juga nunjukin gimana dunia kerja dan cara kita capai tujuan itu lagi berubah. Kemampuan buat nyambung sama orang lain, belajar dari keahlian mereka, bangun kemitraan kolaboratif itu jadi aset berharga banget. Apalagi dengan otomatisasi dan teknologi yang makin banyak ngambil alih tugas-tugas teknis, tugas-tugas bagaimana, how, itu kemampuan unik manusia kayak bangun hubungan, berkreasi bareng, nemuin siapa yang pas buat diajak kerjasama, itu jadi makin krusial buat kemajuan dan inovasi. Jadi, pas kita berhasil pindah nih dari kompetisi ke kolaborasi, dampaknya nggak cuma ke hasil akhir proyek ya, tapi juga ke visi kita sendiri. Betul banget, ini poin yang ditekankan banget. Waktu Anda buka diri buat kolaborasi sama siapa yang tepat, visi awal Anda itu hampir pasti bakal berubah, bertransformasi. Dia bakal berkembang jadi sesuatu yang lebih besar, lebih kaya, lebih berdampak dari yang Anda bayangin sendirian. Kayak kasus Karen Nance tadi kan, tujuan nulis biografi neneknya nggak cuma tercapai, tapi kualitas dan jangkauannya meluas banget. Ini secara langsung memperluas freedom of purpose tadi. Anda nggak lagi dibelenggu sama batasan waktu, pengetahuan, atau sumber daya pribadi Anda. Terus peran kita sendiri gimana dalam kolaborasi? Jadi nggak penting gitu? Justru sebaliknya, kolaborasi yang efektif itu bikin Anda bisa lebih fokus ke kontribusi unik Anda. Buku ini pakai istilah unique ability, yaitu aktivitas atau keahlian di mana Anda punya passion paling besar, ngasih dampak terbaik, dan ngasih energi positif buat Anda. Dengan kolaborasi, Anda bisa delegasiin tugas-tugas lain yang bukan unique ability Anda. Ke siapa yang emang jago di area itu? Proses ini seringnya ngasilin sinergi yang luar biasa, menciptakan sesuatu yang jauh lebih baik dari sekedar penjumlahan bagian-bagiannya. Dan Anda bisa lakuin itu tanpa rasa bersalah karena nggak ngerjain semuanya sendirian. Fokusnya di kontribusi terbaik tiap orang. Oke, wah ini ngasih perspektif yang beda banget ya soal cara deketin tujuan kita. Jadi kalau kita rangkum nih buat Anda yang lagi dengerin, pesan utama apa yang bisa dibawa pulang dari pembahasan bab 10 ini? Pesan intinya sih sebuah ajakan ya buat refleksi diri. Coba deh periksa lagi area-area di hidup Anda. Pekerjaan, bisnis, atau mungkin proyek pribadi. Ada nggak situasi di mana Anda tanpa sadar kejebak di mode kompetisi? Mungkin merasa harus ngalahin seseorang. Atau merasa terbebani karena harus lakuin semuanya sendiri. Padahal mungkin ada peluang kolaborasi yang kalau Anda ambil bisa buka jalan baru. Jalan yang lebih efektif, lebih cepat, bahkan mungkin lebih menyenangkan. Jadi langkah praktisnya mungkin mulai dari ubah pertanyaan kita ya. Tepat. Kalau Anda lagi merasa terisolasi, stres banget, atau ngerasa kok majunya lambat banget buat capai tujuan yang penting buat Anda, coba deh geser pertanyaan dasar Anda. Bukan lagi gimana caranya ngalahin si A, atau gimana caranya selesain ini semua sendirian. Tapi siapa ya yang bisa saya ajak kolaborasi buat wujudin visi ini bareng-bareng? Dengan cara yang lebih baik, lebih berdampak, dan mungkin dengan cara yang belum pernah kepikiran sebelumnya. Mengadopsi pola pikir kolaboratif ini, kayak yang ditunjukin cerita Karen dan argumen di bab ini, kayaknya bukan cuma strategi buat efisiensi ya. Lebih dalam dari itu. Ini soal memperluas cakrawala visi Anda, memperkaya makna di balik tujuan Anda, dan akhirnya nyiptain hasil yang lebih bernilai, nggak cuma buat diri Anda sendiri, tapi juga buat semua siapa yang jalan bareng Anda di perjalanan itu. Nah, sebagai penutup nih, coba kita latihan singkat di pikiran. Coba pikirin satu tujuan spesifik yang lagi Anda perjuangkan. Mungkin sendirian sekarang. Sesuatu yang penting buat Anda, tapi mungkin rasanya berat atau jalannya lambat. Sekarang, ini provokasi buat Anda renungkan. Siapa satu orang, atau mungkin satu kelompok,
atau bahkan satu organisasi. Yang kalau Anda berhasil bangun jembatan kolaborasi sama dia, potensinya bisa melipat gandakan kualitas, kecepatan, dan dampak dari tujuan itu. Mungkin, kolaborasi itu malah bisa bawa tujuan Anda ke arah baru yang nggak terduga, tapi jauh lebih baik dari rencana awal Anda. Coba pikirin satu siapa potensial itu. Pertanyaan yang menarik banget buat direnungkan ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini tentang bab 10 dari Who Not How. Semoga ini bisa ngasih inspirasi baru buat Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.